pagi kakak, bagaimana kabarnya hari ini? Kabar baik, Nas. Masih ingat dengan saya mahasiswa keperawatan dari Unika Santo Paulus Ruteng yang kemarin mengajak kakak berdiskusi terkait kondisi kakak. Masih ingat, Nas. Berdasarkan hasil diskusi kemarin, kakak mengatakan masih sering mendengarkan suara-suara. Apakah kakak masih mendengarkan suara-suara itu hari ini? Masih mendengar, Nas. Baik, oleh karena itu hari ini saya akan mengajak kakak berdiskusi agar kakak dapat mengenal dan memantau suara-suara tersebut. Baik, Nas. Rencananya saya akan mengajak kakak berdiskusi di ruangan ini selama 5 menit. Apakah kakak bersedia? Baik, Nas. Saya bersedia. Tadi sebelum ke sini saya melihat kakak seperti berbicara sendiri. Apakah itu benar? Benar, Nas. Oh, itu alasan kakak berbicara sendiri. Iya, Nas. Setidaknya sekarang kakak sudah tahu bahwa berbicara sendiri adalah salah satu perilaku yang menandakan bahwa kakak sedang berhalusinasi. Bisakah kakak lebih menjelaskan kepada saya selain memanggil dan meneriaki nama kakak? Iya, Nas. Ada 2 suara laki-laki, mereka marah sekali. Mereka bilang saya harus menyakiti diri saya sendiri, kalau tidak mereka akan menyakiti orang lain, Nas. Terima kasih sudah jujur ceritakan kepada saya, Kak. Apakah suara itu pernah menyebut cara bagaimana kakak bisa menyakiti diri sendiri atau orang lain? Iya, Nas. Mereka pernah menyuruh saya untuk loncat dari jendela atau menyakiti orang lain, Nas. Bagaimana respon kakak ketika suara itu memaksa kakak melompat dari jendela atau menyerang orang lain? Saya takut sekali, Nas. Baik kakak, terima kasih karena jujur cerita kepada saya. Pertama, kakak harus tetap tenang. Kakak harus ingat suara itu tidak nyata. Pada pertemuan berikutnya, saya akan mengajari cara mengontrol dan mengalih suara-suara tersebut. Tapi sebelum itu saya terlebih dahulu mengajarkan kakak bagaimana cara mencegah munculnya suara-suara tersebut. Apakah kakak bersedia? Bersedia, Nas. Baik kak, sekarang coba kakak ingat kembali kira-kira pada saat kapan mendengar suara-suara tersebut. Apakah saat kakak melamun atau saat kakak sendiri? Atau saat kakak banyak pikiran? Coba kasih tahu coba kakak sebutkan. Baik, Nas. Suara itu muncul saat saya sendiri atau melamun, Nas. Oke, bagus sekali kakak sudah dapat mengenali sendiri situasi yang dapat membuat kakak mendengar suara-suara tersebut. Oleh karena itu, mulai sekarang kakak coba untuk mengurangi kebiasaan menyendiri di kamar ya kak. Kakak juga harus mengurangi kebiasaan melamun ya kak. Kakak mau coba? Baik, Nas. Oke, baik, luar biasa. Untuk sementara saya perlu mengunci jendela kamar kakak. Hari ini saya akan terus memantau kondisi kakak. Saya akan membuka kembali jendela ini jika besok kakak sudah tidak mendengarkan suara-suara itu yang meminta kakak untuk lompat dari jendela. Baik, Nas. Bagaimana perasaan kakak setelah kita berdiskusi mengenai suara-suara yang sering kakak dengar? Saya merasa lebih baik sekarang, Nas. Apakah kakak bisa menyebut kembali situasi yang dapat menyebabkan suara itu muncul dan cara mengatasinya? Bisa, Nas. Suara itu muncul saat saya sedang sendiri di kamar atau saat saya sedang melamun, Nas. Selanjutnya, bagaimana kita menyusun bersama aktivitas terjadwal di buku ini agar kakak bisa melakukan aktivitas sesuai dan mengurangi kemunculan suara-suara tersebut. Baik, Nas. Terima kasih kakak karena sudah berdiskusi dengan saya. Selanjutnya besok jam 8 saya akan berdiskusi lagi dengan kakak di tempat ini tentang bagaimana cara mengontrol suara-suara tersebut, suara-suara yang kakak dengar. Saya harap kakak bisa meluangkan waktu untuk berdiskusi. Sampai bertemu besok kak. Terima kasih juga, Nas. Sampai jumpa besok, Nas.